pokoknya ada beberapa kejadian di masa lalu dia sama keluarga yang bikin mereka sudah ya udah terserah Angga mau apa, Angga pilih A ya udah A kita dukung. Oh, berarti sebelum Mas Angga nih ya? Ya sebelum. Nah sampai akhirnya ketemu sama suaminya sekarang nih Mas Angga Prasetya itu kapan dan di mana tuh ketemunya? Sampai jatuh cinta tuh gimana ceritanya? I don't know. I think cinta itu it's about timing ya. Like it's about kapan ketemunya. Karena saya ketemu dia waktu saya pikir udah putus asa mungkin, and then dia juga udah putus asa mungkin. Jadi ya akhirnya the timing was just right. I think that's what it was. Karena dia umur berapa ya? I don't know. I was like 31, dia 32 or 33, something like that. And then I don't know. Kalau dia pasti udah banyak tetangga yang nanya kapan kawin. Aduh, jangan-jangan. Ya pokoknya ya ada karena udah naik umurnya. And so kayaknya kalau aku ketemu dia pas masih 22, ya mungkin pacaran setahun putus. Tapi karena waktunya yang kita udah lebih dewasa, mungkin itu. Ya udah, tunggu apa lagi? Mau nunggu yang sempurna kagak ada. Yang orang sempurna di dunia kagak ada. So what are you waiting for? Ya. Nah, pacarnya sebelumnya pria Indonesia juga nih sebelum. Ya. Okay, nah. Well, I tried, like I think it's easier. Well, kalau if you're like pacaran sama yang sama budayanya, banyak aku dengar like orang tua Indonesia mau anaknya pacaran, like Jawa sama-sama Jawa dong, atau Chinese sama-sama Chinese dong, atau like that. I don't think that's racist. I think that's kind of logical. I mean, they just want their kid to have a happy life and to get along. And kalau beda budaya, memang suka ada masalah. But for me, kalau saya sama-sama orang Kanada, ya di mana orang Kanadanya? Di Bali mungkin cuma ada 20 orang. Kompetisi banyak. So mendingan aku sama orang lokal, karena kalau tunggu orang yang budayanya sama kayak aku ya jarang. Dan saya juga udah aneh karena saya lebih lama hidup di Indonesia dibanding hidup di Kanada. Yeah. So I'm kind of half. Udah jadi aneh. Orang Indonesia bukan, orang Kanada juga bukan. So of course I'm gonna have relationship problems. Nah, Mas Angga ini kan kalau nggak salah berdarah Sunda ya, Jawa Barat ya? Ya. Nah, responnya keluarga Mas Angga sendiri gimana? Kalau mungkin keluarga Sasha kan karena orang kalau di Indonesia gitu ya menganggap orang bule itu kan lebih open minded ya soal perbedaan ini gitu, perbedaan budaya. Nah, kalau keluarga Mas Angga dulu gimana menanggapi waktu yuk kita mau nikah nih gitu, udah serius gitu sama Sasha izin mau nikah, responnya gimana? I don't know, you'd have to ask Angga, but I think pokoknya ada beberapa kejadian di masa lalu dia sama keluarga yang bikin mereka sudah ya udah terserah Angga mau apa, Angga pilih A ya udah A kita dukung. So that's what his family was like. So Angga tinggal bilang I want this, and then his family ya udah mendukung apa yang dia mau. Jadi direstui ya, tidak ada ya. Sebelum ketemu Mas Angga gitu ya, sebelum ketemu orang Indonesia gitu, apa emang udah kepikiran gitu kan, orang kan kadang ada gue pengen kawin sama cowok ini nih gitu, cowok bule. Well, I don't know, but okay, this is weird. Pas aku pergi dari Kanada, itu cowok-cowok yang pokoknya cowok-cowok seumur aku itu belum brewok, masih kayak remaja lah ya, masih. And so in my mind, like image teman-temanku stuck di situ. And so then if I look back now, cowok-cowok seumur aku udah brewok,
udah kayak bapak-bapak, ya kan? Like karena udah 20 tahun kemudian, and I was like, oh, and I don't know, like something, I'm stuck with that younger image of the guys. So then if I see a man with like a big beard, I think, oh itu bapak-bapak. Aku lupa, saya udah jadi ibu-ibu sebenarnya. Tapi aku nggak rasa itu di Indonesia karena I don't know, like cowok-cowok yang saya pacarin di sini di saudara saya dulu gitu sebelum nikah. I don't know, tidak banyak bulu, agak agak lucu, agak remaja gitu. Walaupun udah 30, you know what I mean? Like tidak ada banyak bulu di dada. Mungkin 1-2, tapi jarang. So, I just more attracted to Indonesian men. I don't know, lucu aja, lucu. I like the look. Pantas ya, Mas Angga. Fun and youthful, ya. Mas Angga kan pelontos gitu ya sampai ke kepala-kepala. Yeah. But like I don't know. Banyak orang, listen, sebenarnya kalau orang mau berbulu, mau kagak berbulu, brewok, kagak brewok, sebenarnya yang penting hati. Ya, tapi kalau kita ngomong selera, saya apa yang I like it. Apa yang bikin Sasha sampai kepincut ya hatinya sama Mas Angga sampai bisa akhirnya berumah tangga sampai sekarang? I think it's just dia pintar lakukan hal yang saya tidak suka lakukan. So like mungkin semua orang punya kelebihan, kekurangan saya mungkin being organized and stuff like that, managing certain things in my life, and he likes doing that. Dia suka contoh saja imigrasi bikin saya stres karena banyak persyaratan, and then aku lihat persyaratan aja udah diare saya langsung, and dia enggak, dia lihat itu, oh okay, bisa, and dia tenang, and dia melaksanakan, so he's really good at those things and I'm not, and the things that he can't do well, I do well, jadi kekurangan dia saya lengkapin, kekurangan saya dia lengkapin, and I thought, oh ini mungkin partnership yang bagus. Karena pernikahan lebih dari cinta. Saya pikir like are you a good partners or not? Karena dia sebenarnya my partner sih in like kerja and keluarga, like the whole thing, the whole package. Kita benar-benar like a team. So yeah, I think it worked. Yeah, it worked. Tapi sama kayak pernikahan lain, harus sabar and harus belajar terus untuk jadi orang yang lebih, karena aku sulit, aku orang yang sulit, so aku harus perbaiki diri, dia juga sulit, and I don't know, kita sama-sama perbaiki diri kita sendiri supaya lebih gampang, you know what I mean, work together. Relationship susah ya. Nah kan dengan karakter masing-masing gitu ya, dengan juga ada perbedaan budaya. Kalau usia kan ya sepantaran lah ya, Sasha sama Angga. Nah dengan perbedaan karakter, budaya gitu, di awal-awal hubungan terus menikah, apa sih yang paling susah gitu untuk diadaptasi satu sama lain gitu, saling menyesuaikan diri, mungkin soal bahasa, soal mungkin makanan gitu ya, atau kebiasaan sehari-hari gitu? Oh, well, I don't know, but I think things improved. Cause like at first relationship apapun tahun pertama mungkin lebih gampang karena masih ada, I don't know, kalau di bahasa Inggris bilang ada kupu-kupu di perut seperti Angga, like you know, itu kan hilang setelah kita udah jadi dekat, right? So then it's like okay, then tiba-tiba nongol ada masalah and tidak dibantu kupu-kupu, and then it's like But then I thought, okay, aku harus milih perangku. Like, mungkin dia lakukan sesuatu yang saya tidak suka, tapi apakah itu masalah besar atau tidak? Saya harus introspeksi diri. Apakah worth it aku berantem tentang ini, atau lebih baik saya ikhlasin? And then tidak ngomong sama sekali, just ikhlasin.
And so I would do that, and then perang yang terjadi turun drastis jumlah perangnya turun. So aku hanya angkat isu kalau benar-benar itu no way, I can't live with that. And dia juga sama, saya pikir. But it took him a long time to pick his fights, because dulu saya ganggu dia banget. Ada beberapa tahun yang like apapun yang karena gayaku beda. I mean, I'm from a different culture. Cara berpikir, cara aku belajar dari kecil, it's different. And so like there are some things that's like, oh, that's not what my mother taught me. Karena ya ibunya dia ngajarin dia A, ibu saya ngajarin saya B. It's very primal. Ya. Yeah. Dan itu memang susah ya kalau untuk disatukan, dipadukan, tapi kan harus diselaraskan gitu ya, istilahnya harus menyesuaikan satu sama lain. Kalau untuk dijadiin satu ya susah ya. B gitu ya. Cuma so I think the best thing is for me is I pick my battles, saya milih perangnya, and hanya turun di lapangan perang kalau ada hal yang sangat penting, and sisanya aku ikhlasin semua.